Halo teman-teman semuanya, saya Nova di podcast Perpajakan Riau. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas seputar kerja bayangan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kerja bayangan? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa. Beliau ini merupakan salah satu wakil kepala sekolah di bidang humas dan yang bertanggung jawab dalam kegiatan prakerin. Langsung saja kita sambut Bapak Samidin SPDI. Selamat siang Bapak. Siang. Oke teman-teman, kita juga akan sharing dan cerita-cerita tentang pengalaman salah satu siswa yang telah berpengalaman dalam mengikuti kegiatan prakerin ini. Langsung saja kita sambut narasumber yang kedua, Kak Eva Alfiana. Halo Kak Eva. Hai. Oke, Bapak dan Kak Eva boleh dong nyapa teman-teman yang sedang menonton saat ini. Halo. Hai semuanya. Dadah. Oke. Terima kasih buat Bapak yang udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk datang ke podcast kita. Begitu juga dengan Kak Eva. Oke. Bapak boleh dong cerita-cerita sama teman-teman apa aja sih kesibukan Bapak di era yang bisa dibilang bukan new normal lagi, tapi udah back to normal nih Pak. Kerja di bidang sekolah ya. Iya. Baik, pertama kali kami ucapkan ribuan terima kasih nih sama Ananda Bapak. Nova, ya. Ananda Nova telah mengundang Bapak untuk hadir di podcast ya SMK Perpajakan Riau. Sangat luar biasa sekali podcast SMK Perpajakan Riau. Nah, kebetulan Bapak diamanahkan oleh SMK Perpajakan Riau ini sebagai wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat. Tentunya untuk dunia SMK, humas ini sentral ya, salah satu sentral perkembangan daripada SMK. Tentunya sibuk sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dunia kehumasan, apalagi saat ini kementerian menganjurkan bagi sekolah harus melakukan link in match atau bisa disebut dengan perkawinan. Nah, perkawinan antara iduka. Nah, iduka itu dunia usaha, dunia kerja ya. Kalau dulu disebut dengan Dudi, dunia usaha, dunia industri. Nah, salah satu peran Bapak di humas ini salah satunya yaitu bagaimana sekolah ini ya sesuai ya kompetensi siswa nanti itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau iduka. Jadi di sini peran Bapak sangat penting. Kenapa? Karena perusahaan tentunya tidak sewenang-wenang juga menerima kerjasama kita. Nah, jadi dengan adanya kerjasama nanti sekolah dan dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja bisa berkolaborasi ya di dalam kegiatan lingkungan tadi. Oke, untuk Kak Eva sendiri nih apa sih kesibukannya Kak? Kesibukannya untuk sekarang ini masih sibuk belajar ya Kak ya pastinya, karena kan mau naik ke kelas 3 juga, jadi fokus untuk belajar. Itu sih kesibukannya. Oke. Kak Eva dan Bapak, kali ini kita kan mau membahas tentang kerja bayangan nih. Jadi sebenarnya kerja bayangan itu hanya sebutan dari kami untuk suatu kegiatan, yaitu kegiatan prakerin atau praktik kerja industri. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya prakerin itu merupakan penyelenggaraan pendidikan
yang dikelola bersama-sama antara SMK dengan dunia usaha atau dunia industri dengan tujuan untuk melatih atau mengembangkan kecakapan siswa dalam keahliannya. Nah, jadi menurut Bapak nih, Bapak bisa nggak sih jelaskan lebih rinci lagi apa sebenarnya prakerit itu, Pak? Baik. Tadi Nanda Nova menyebutkan kerja bayangan ya. Iya, Pak. Ini luar biasa kali ya istilahnya. Namun pada dasarnya prakerin ini merupakan program wajib, nah ya, bagi SMK, dan prakerin ini ya sudah diatur, dasar hukumnya sudah diatur, semuanya sudah jelas, dan tentunya prakerin ini merupakan harapan atau cita-cita yang akan dilalui oleh siswa SMK. Mau tidak mau prakerin memang harus dilakukan. Nah, dalam prakerin ini tadi salah satu kerjasama yang Bapak bilang tadi di Inmes itu salah satunya kegiatan di dalamnya prakerin ini, karena prakerin merupakan kegiatan pembelajaran secara langsung dan praktek di dunia usaha atau dunia industri ya, atau disebut dengan kegiatan magang kalau dulu ya. Jadi pada dasarnya kita ini belajar sekaligus praktek di dunia kerja. Itu prakerin. Oke. Nah, kalau menurut Bapak lagi nih, Pak, kenapa ya siswa SMK itu harus melaksanakan prakerin, Pak? Kenapa siswa SMK harus melaksanakan prakerin? Sederhana sekali. Ya, kalau dia tidak mau melaksanakan prakerin, berarti dia ngapain masuk SMK kan gitu ya. Nah, kenapa siswa SMK harus prakerin? Karena pada dasarnya SMK itu terdiri dari kompetensi keahlian atau dulu namanya jurusan. Nah, perjurusan ada yang namanya jurusan teknik komputer jaringan, ada jurusan akuntansi, ada jurusan perkantoran. Nah, tujuan daripada dilaksanakan praker ini ya supaya siswa-siswi ya dapat menerapkan ilmunya atau belajar langsung di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja sesuai dengan jurusannya masing-masing. Contohnya nih, kalau jurusan akuntansi, mereka nanti akan prakerin, akan magang ya, tentunya di tempat dunianya tadi itu, tempat magangnya akan bekerja sebagai akuntan. Nah, seperti itu. Jadi ya itu yang harus dilalui proses kegiatan prakerin bagi anak SMK, dan ini merupakan ya saya sampaikan sekali lagi program wajib yang harus dilalui oleh anak siswa SMK atau siswa-siswi SMK gitu. Oke. Kalau dari pendapat Kak Eva sendiri, kenapa sih kita tuh harus melaksanakan prakerin, Kak? Menurut pendapat saya, kenapa kita harus melaksanakan prakerin? Karena kita bisa tahu dari kita melaksanakan prakerin itu pekerjaannya tuh seperti ini gitu. Yang setelah kita pelajari di sekolah tuh akan kita lakukan di dunia kerja. Jadi kita bisa mempraktekannya sekalian kita bisa belajar untuk mencari pengalaman gitu. Oke, baik-baik. Nah, untuk kegiatan prakerin ini sendiri pelaksanaannya itu pada saat murid kelas berapa, Pak? Dan berapa lama sih durasinya? Kalau sesuai dengan peraturan, bahwasanya pelaksanaan prakerin itu dimulai pada semester 5 atau mulai semester 6 kalau kita bilang, kalau kelasnya kelas 11 ya. Kelas 2 nah, itu udah bisa melakukan prakerin. Nah, berapa lama siswa melakukan prakerin sesuai dengan peraturan itu 6 bulan. Nah, jadi 6 bulan pelaksanaan prakerin. Ya, namun kemarin kita di masa pandemi kita tidak bisa full melaksanakan prakerin. Jadi sesuai dengan peraturan itu 6 bulan pelaksanaan prakerin. Ya, kecuali mungkin ada hal-hal yang tidak kita inginkan, contohnya kemarin di masa pandemi kita tidak bisa full melakukan prakerin selama 6 bulan. Oke.
kita kan Pak untuk melaksanakan prakerin ini kita sudah bekerja sama dengan dunia usaha atau dunia industri kan Pak. Iya. Nah, sekolah kita ini udah bekerja sama dengan mana saja nih Pak untuk kegiatan prakerin ini? Nah, pertanyaan sangat luar biasa nih buat Ananda Novan ya. Kerjasama antara sekolah dan perusahaan merupakan pekerjaan wajib bagi Bapak sebagai Wakapolres. Banyak sekali industri yang sudah bekerja sama dengan kita, baik di pemerintahan, swasta, BUMN dan lain sebagainya. Salah satunya di jurusan perbankan itu kita sudah bekerja sama beberapa bank, salah satunya bank daerah kita, Bank Riau Kepri, ya kan? Nah itu kita sudah melakukan kerjasama. Dan setiap kita menerjunkan prakerin, pasti kita dimintanya untuk melaksanakan prakerin di Bank Riau Kepri. Dan juga nanti di jurusan TKJ. Jurusan TKJ itu banyak sekali. Ya salah satunya ya mungkin di Telkom, di provider ya yang ada di Riau khususnya. Jadi banyak sekali kerjasama kita dengan perusahaan tersebut. Contohnya kayak di Mayatama, kayak di Paya Teknik, GDS Global Data Riau Solusi, mungkin juga ada di Media Chandra ya, Chandra Media. Itu juga untuk anak-anak TKJ. Jadi untuk TKJ itu memang banyak kerjasamanya. Kalau di jurusan akuntansi ada kita lembaganya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia itu kerjasama juga, dan perusahaan-perusahaan swasta yang sangat membutuhkan mengenai akuntan-akuntannya. Apalagi jurusan TKP. Nah, TKP ini juga banyak di mana siswa-siswa yang jurusan perkantoran ini semua lini menerima, jadi lebih luas, baik di dinas pemerintahan maupun di swasta. Itu. Oke. Kalau Kak Eva sendiri nih pengalamannya pernah prakerin di mana nih Kak? Kemarin prakerinnya di BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, itu terletaknya di Jalan Patimura, Kak. Oh iya, Patimura. Kakak sama siapa kawannya Kak? Kemarin sama Winda, Kak. Berdua kakak di sana? Iya, berdua aja. Oke, baik. Nah, selama kakak magang di sana, apa aja sih kegiatan yang kakak lakuin? Selama magang di situ, alhamdulillah banyak ya Kak ya kegiatannya, untuk nambah wawasan juga. Terutama kemarin tuh saya ini kerjanya nulis surat, kemudian saya membuat nomor surat. Misalnya ada yang surat undangan gitu kan Kak ya, terus nanti saya yang menuliskan nomor suratnya. Kemudian di situ saya disuruh bantu-bantuin untuk ini penghapusan dokumen. Penghapusan dokumen itu di situ saya jadi tahu gimana sih proses penghapusan dokumen itu kalau misalnya dokumen itu sudah tidak digunakan lagi, seperti itu. Jadi di sana sebenarnya mereka bekerja itu mengenai apa Kak? Badan Pusat Statistik itu bekerja mengenai data penduduk, seperti data-data penduduk itulah Kak ya. Pokoknya data penduduk. Iya, ya? data penduduk. Oke. Jurusan Jadi apa? jurusan OTKP Pak. Jurusan TKP Pak. Iya. Jadi cocok lah ya. Ya. Oke. Jadi gini Pak, banyak nih Pak pertanyaan dari teman-teman mungkin atau adik-adik yang sudah atau belum melaksanakan prakerin. Mereka bertanya-tanya, katanya ada sebagian perusahaan yang memberi upah atau gaji kepada peserta prakerin. Bisa itu berupa uang saku mungkin, atau biaya transportasi, atau lain sebagainya. Nah, menurut Bapak itu benar nggak sih Pak? Bagaimana, Nanda Eva yang sudah melakukan prakerin? Oke, jangan dijawab dulu ya. Oke. Baik, buat anak-anak sekalian mungkin yang belum melakukan prakerin atau sedang melakukan prakerin, bahwasanya tujuan awal kita pertama tadi ya, kita belajar sekaligus praktek. Nah, praktek langsung itu mengenai upah, gaji atau dan lain sebagainya itu setelah Bapak lihat kebelakangan ini
ternyata upah gaji itu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kembali kepada anaknya itu sendiri. Bagaimana mereka selama magang, ya kan? Respect atau tidak, responnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, tentu nanti pihak perusahaan itu akan memberikan reward sama kita. Kalau kita bilang gaji, enggak lah ya. Nah, ya mungkin ucapan terima kasih, dan itu memang ada. Memang ada salah satu mungkin kakak-kakak kelas kalian dulu yang diberikan reward dan lain sebagainya. Tentunya itu semua ya ucapan terima kasih lah ya, dari pihak industri atau pihak perusahaan yang telah memperbantukan selama kegiatan. Karena dengan adanya siswa magang ini, perusahaan-perusahaan informasi dari pimpinan langsung mungkin atau dari pembimbing tempat perusahaan itu sangat membantu sekali pekerjaan yang ada di perusahaan. Dengan adanya sangat membantu kali tadi itu, ya, makanya pihak perusahaan memberikan ya mungkin ucapan terima kasih seperti itu. Benar-benar. Kalau Kak Emma gimana nih Kak? Itu sebenarnya sama ya kayak Pak Semindi tadi, itu tergantung kepada pribadinya kita sendiri juga. Kadang ada yang dikasih, ada yang enggak. Itu kan tergantung gimana cara kita bersikap kepada orang yang ada di sekitar kita. Iya. Saya rasa yang angkatan saya magang kemarin, alhamdulillah banyak ya kayaknya yang dikasih uang saku. Kalau gaji nggak mungkin juga kan, ya, karena belum kerja di situ. Oh jadi kakak dapat nih Kak? Biar orang tahu juga nih. Dapat nggak ya kira-kira? Alhamdulillah ya Kak. Oh alhamdulillah ya Kak. Bisa lah ya SPP 1 semester. Ya. bisa. Oke. Bisa. Nah, ini juga informasi kemarin yang kakak kelas kalian ya, yang baru selesai magang di masa COVID kemarin. Ini saya juga sempat terkejut, ternyata yang magang di salah satu bank, ya, dia langsung dibuatkan simpel di situ, dan dibuatkan rekening langsung. Nah, dan rekening itu ternyata sudah ada saldonya. Dan alhamdulillah saldo itu bisa untuk bayar SPP 1 semester, kan luar biasa. Dan alhasil ya awalnya si siswa ini kakak kelas kalian itu memang tidak mengharapkan itu semua, tapi itu tadi karena siswanya mungkin lebih loyal, disiplin dan lain sebagainya, maka dia diberikan apresiasi, dibuatkan simpanan pelajar di salah satu bank, dan isi saldonya ya saya tengok ya cukup bayar 1 semester. Itu sering ya di sekolah kita ini, SMK Perpajakan Riau, bahkan kemarin yang magang di salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Nah itu angkatan yang kedua, mungkin tahun kedua yang dulu. Tahun pertama, itu selesai magang langsung dari pihak kecamatan datang ke sekolah langsung. Ya, datang ke sekolah dia mengucapkan ribuan terima kasih dan memberikan beasiswa ya anak yang magang tadi itu, siswa kita di sini, karena ya sikapnya mungkin disiplin, rajin. Akhirnya apa? Dibayarkan cash langsung 1 tahun ya SPP waktu itu ya. Itu di angkatan pertama. Dan masih banyak juga itu reward atau yang dibilang, kalau kita bilang gaji nggak mungkin lah ya. Tadi ya ucapan terima kasih ya, biar lebih semangat lagi. Dari cerita kita tadi nih udah bisa kesimpulin bahwasanya adalah nih peluang ya kan Pak. Iya. Menurut Bapak gimana? Ada peluang sebesar apa sih peluang bagi kami yang udah mengikuti praker ini Pak? Oke. Jadi untuk Ananda sekalian, khususnya siswa-siswi SMK Perpajakan Riau, mungkin kakak-kakak kelas kalian yang sudah tamat lebih duluan, itu sudah banyak mereka ketika magang melakukan kegiatan yang sangat baik, ya, disiplin dan lain sebagainya. Alhasil lulus dari SMK Perpajakan Riau, langsung ditarik di tempat magangnya tadi. Direkrut langsung. Nah, bahkan kemarin yang magang di masa COVID itu dia langsung bekerja di situ sampai sekarang. Nah, jadi mereka magang karena waktu COVID itu kan sekolahnya masih persip ya. Iya. Berapa persen dulu dibagi-bagi. Nah, dia masuk ke sekolah pagi, pulang dari sekolah langsung bekerja di situ. Jadi dia dapat gaji. Ya, alhamdulillah gajinya gitu. Dan juga kemarin kakak kelas kalian yang baru selesai
mengikuti kegiatan prakerin, terus kelas 12 selesai, ijazah belum keluar ya, Iya. baru SKL. Nah, baru SKL itu sudah ditelepon-telepon untuk bekerja. Alhamdulillah ya, SKL keluar langsung diantar, ditelepon, dan jadi sekarang bekerja di sana. Itu banyak sekali. Artinya ya buat anak-anak sekalian yang belum magang dan sebentar lagi akan melakukan magang, ingat tujuannya apa? Jangan hanya ambil kesempatan. Nah, ini sangat luar biasa nih, buat mungkin kalian sudah melakukan magang. Kenapa kesempatan sangat besar di sini? Yang pertama, kesempatan kita membohongi diri kita sendiri. Kenapa? Karena di luar sana tuh banyak tantangan buat kalian yang ketika mau magang. Tantangan apa contohnya? Mungkin kita ketemu dengan kawan-kawan kita yang lama waktu masih SMP. Ya, kita dari rumah berangkat magang, ternyata di perjalanan jumpa kawan lama, akhirnya dia nggak nyampe. Ya, kesempatan. Kenapa saya bilang kesempatan? Karena tidak ada, ya mungkin dia tidak datang ke sekolah kan, langsung datang ke tempat. Yang kedua, bisa membohongi mungkin wali kelas atau guru pembimbing. Ya, dalam absen hadir, ternyata tidak nyampai, bohongi orang tua dan lain sebagainya. Jadi magang ini tantangan besar buat kalian semua anak-anak SMK. Ya, Bapak sampaikan di sini kenapa besar ya. Disinilah sebenarnya penentuan jati diri kalian sebagai anak SMK itu seperti apa. Banyak hal yang harus kalian pertahankan. Nama baik kalian, nama baik orang tua, nama baik sekolah. Ya, jadi di magang ini karena kita cerita tentang prakerin ya, magang atau prakerin, ya tentunya dari awal harus kita persiapkan matang-matang. Oke, kalau sepengalaman Kak Eva nih, ada nggak sih kakak direkrut atau dikontrak sama perusahaan tempat kakak magang dulu? Alhamdulillah kemarin setelah selesai magang kan Kak Nova ditawarkan untuk ikut jadi istilah tuh kayak dikontrak gitu Kak Nova. Terus saya bertanya kan, tapi gimana Bu? Saya masih sekolah, saya bilang gitu kan. Terus ibunya menjawab, nggak apa-apa, ini bisa dikerjakan setelah pulang sekolah atau lagi hari libur gitu. Iya betul ya. Karena ini menurut saya ini kesempatan ya buat diri saya sendiri gitu kan. Karena kapan lagi gitu kan mau nyobanya gitu. Dapat pengalaman baru. Iya, alhamdulillah sih. Jadi Kak selama di kontrak itu apa aja yang Kakak lakuin di sana Kak? Selama di kontrak itu saya dibekerjakan untuk sama sih seperti BPS itu ya. Iya sama waktu saya magang kemarin. Oke, Bapak dan Kak Eva mungkin ada tips dan saran untuk teman-teman atau adik-adik yang akan melaksanakan praker ini supaya mereka dapat melaksanakannya dengan baik. Oke. Nah, ini yang terakhir sangat luar biasa nih. Buat anak-anak sekalian, ya, pesan Bapak yang pertama kali kalau kalian ketika magang, bulatkan niat dulu. Ya, kita belajar, ya, kita mencari pengalaman, mencari ilmu. Ya, kalau niat tadi sudah diatur, ya maka kegiatan yang lainnya akan berjalan dengan lancar. Yang terpenting, Ananda niatnya diatur dulu, ya ingat ya, jaga nama baik diri kamu sendiri, nama baik orang tua kamu, dan tentunya nama baik sekolah kamu. Ini contohnya Kak Eva. Kenapa Kak Eva ini, ya Ananda Eva ini dikontrak kembali oleh salah satu kedinasan ya, dinas pemerintah untuk melakukan pekerjaan. Ya, ini sangat luar biasa nih Kak Nova ya, Eva ya, luar biasa. Ini mudah-mudahan, saya rasa mungkin banyak juga ya siswa yang magang di situ. Cuman si Ananda Eva ini yang mungkin mempunyai keahlian yang lebih sehingga ditawarkan kembali. Nah, ini harus dipertahankan. Semoga bisa lanjut lagi ya Pak. Nanti kan sebentar lagi udah kelas 12 ya. Iya, sebentar lagi nih Pak.
12, kenaikan kelas ya. Iya. Kenaikan kelas, lah habis itu tamat selesai langsung kerja aja di situ. Deketin, nah seperti itulah. Cari kesempatan Cari juga. kesempatan. Iya. Kalau Kak Eva nih, apa nih pengalaman kakak untuk tips dan saran buat adik-adik yang ada di sana? Tipsnya ya sama ya kayak Pak Sim ya tipsnya. Ya mungkin memotivasi kakak untuk dapat bekerja seperti sekarang ini Kak. Iya, mungkin kalian. Iya, pasti gimana ya ngomongnya ya Kak ya? Gimana nih Pak? Ya, mungkin Ngomongnya. keahliannya lebih ya. Iya, Terus belajar. betul. Seharusnya keahliannya ditingkatkan lagi untuk prakerin ke depannya. Misal adik-adik besok yang prakerin harus percaya diri, harus berani, dan harus bertanggung jawab sih pastinya. Nah teman-teman semuanya nih, kita udah banyak sharing dan cerita tentang pekerja bayangan atau prakerin. Nah, yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kali ini adalah alasan utama siswa SMK itu harus melaksanakan prakerin adalah untuk melatih dan mengembangkan kecakapannya agar dapat menjadi bekal ketika mereka akan terjun ke dunia usaha atau dunia industri. Nah, penutup dari saya, semoga untuk teman-teman atau adik-adik yang akan melaksanakan prakerin, semoga lancar dari awal hingga akhir, dan pengalaman yang kalian dapatkan bisa kalian jadikan bekal persiapan sebelum kalian terjun ke dunia industri. Oke, untuk Bapak dan Kak Eva mungkin ada tambahan yang akan disampaikan untuk adik-adik dan teman-teman yang sedang menonton sekarang. Baik, mungkin ini ucapan buat kalian semua, khususnya siswa-siswi SMK. Jangan pernah berhenti belajar, kuasai sesuai dengan kompetensi keahlian kalian masing-masing, dan tentunya SMK itu mempunyai beberapa hal yang harus kalian perjuangkan. Yang pertama, anak SMK itu kalau kalian kuliah maka ambillah jurusan sesuai dengan jurusan yang kalian ambil ketika SMK. Yang kedua, tentunya kalian berwirausaha. Lakukan wirausaha kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Dan yang ketiga, apabila kalian bekerja di tempat perusahaan ataupun di tempat yang lainnya, maka lakukan pekerjaan itu sebaik-baiknya. Oke. Kak Eva boleh dong tambahannya? Kayaknya nggak ada deh Kak Nova. Pokoknya intinya semangat aja buat yang mau magang atau yang belum magang. Pokoknya semangat, jangan menyerah. Ya, ingat yang disampaikan Pak Sep tadi. Oke, teman-teman. Nah, Bapak dan Kak Eva, kita ini udah sampai di akhir pembahasan. Oke, teman-teman semuanya, see you in the next podcast. Hasta la vista. Saya Nova, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kak Eva.